Welcome to our channel. Halo, pencinta Riak Sabda. Kembali lagi bersama saya, Frater Anet, dalam Riak Sabda, edisi Selasa 4 Oktober 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama telah membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan hari ini, di mana kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan pada hari ini bertamu ke rumah Marta dan rumah Maria. Berdua nih bersaudara. Ada dua sosok pribadi yang berbeda yang bisa kita ikuti, kita teladani, atau kita refleksikan dalam hidup kita, agar kita bisa memilih mana yang baik, mana yang penting, yang harus diutamakan dalam hidup kita. Ada sebuah slogan atau ungkapan bahwa kesempatan yang baik itu tidak pernah datang kedua kali. Nah, dalam hal ini saya lebih senang menggunakan kata jarang. Jarang sekali kesempatan baik itu datang kedua kali. Maka kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, pilihlah suatu mana yang penting, kegiatan yang penting, yang harus diutamakan. Itu yang harus kita utamakan. Saudara-saudariku yang terkasih, bekerja memang baik seperti yang dilakukan oleh Marta yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Tapi lebih baik atau alangkah baiknya lagi kalau Tuhan datang ke tempat kita, kita perlu meneladani Bunda Maria, di mana dia mendengarkan, lebih fokus pada mendengarkan. Memang Tuhan itu tidak secara nyata dalam hidup kita, tidak datang. Ya, cobalah kita bayangkan, saudara-saudari, coba kita bayangkan kalau Tuhan itu hadir ke rumah kita bertamu, tiba-tiba pas kita sedang mencuci, bekerja, terus ada Yesus masuk ke rumah. Nah, coba bayangkan apa yang kita lakukan. Apakah kita sibuk bekerja untuk melayaninya, atau kita mendengarkan dia berbicara? Para saudara-saudariku yang terkasih, kerap kali kita kurang bisa memilih langkah yang baik atau tepat, yang mana harus kita utamakan, karena mungkin kita terlalu sibuk dengan apa yang tidak penting dan tidak mendesak. Saudara-saudariku, ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang uskup yang pergi turne sampai di rumah pemimpin umat. Lalu uskup itu mengajak umat, atau lebih itu mengajak pemimpin umat untuk misa. Tetapi pemimpin umat itu mengatakan, "Pak uskup yang misa, saya mau potong babi, potong ayam, biar ketika selesai misa, nah kita langsung makan bersama." Umat-umat yang lain juga ikut-ikutan, karena uskup datang. Mereka berpikir bahwa karena uskup datang itu harus disambut dengan luar biasa, harus disediakan makanan yang enak, makanan yang minum yang enak, sehingga mengorbankan waktu misa. Ketika misa, Bapak Uskup misa dengan beberapa orang saja. Umat yang lain sibuk menyiapkan segala peralatan makanan, menyiapkan babi, daging dan sebagainya untuk memberi uskup. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah singkat ini kita belajar mana yang lebih penting, yang harus diutamakan. Kita tidak sadar bahwa Tuhan Yesus memang secara tidak nyata hadir dalam hidup kita, tetapi perlu kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu hadir di dalam hidup kita lewat orang yang, entah orang itu orang penting, bisa Bapak Uskup atau pejabat bupati, atau juga melalui orang-orang kecil yang misalnya pengemis yang datang ke rumah kita. Nah, bagaimana sikap kita ketika mereka berkunjung ke rumah kita? Kita jangan sibuk meninggalkan tamu itu sendiri di ruang tamu. Kita harus ngobrol. Kita harus bisa memilih mana yang lebih penting dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan memuji Maria bahwa Maria mengambil langkah atau tindakan yang tepat
yaitu mendengarkan dan membiarkan firman Tuhan hidup dalam dirinya. Maka dari itu, belajar dari pengalaman Maria dan Marta, tentu kita juga sering mendapat pengalaman yang sedikit mirip dengan pengalaman Injil pada hari ini. Dan lebih dari itu, perlu kita sadari bahwa di zaman ini ya memang Tuhan sudah tidak mungkin lagi bisa hadir secara nyata, ya, bisa kita lihat, bisa kita raba, bahkan bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, siapapun yang bertamu ke rumah kita anggap itu atau kita layani dengan baik. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar mengoreksi diri. Ketika kita memohonkan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita, maka ketika Tuhan mau hadir, kosongkanlah, bukalah hati kita untuk Tuhan. Jangan seolah-olah kita tidak memerlukan Tuhan sehingga kita menghindar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.